Saudara-saudari yang terkasih, di tengah kekhawatiran dan doa yang tak putus, ada kabar yang menyejukkan hati. Setelah sekian waktu dalam perawatan, akhirnya Vatikan merilis foto perdana Paus Fransiskus dari Rumah Sakit Gemelli. Tak hanya itu, yang lebih mengharukan, beliau sendiri menyampaikan ucapan terima kasih dalam sebuah rekaman suara yang menyentuh hati. Kita bisa mendengar langsung suara beliau dalam sebuah rekaman yang penuh ketulusan, kehangatan, mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan dari seluruh umat di dunia yang tak henti mengalir untuknya. Ini bukan sekedar kabar biasa, tapi sebuah pesan penuh harapan dan iman yang hidup. Di tengah pemulihannya, Paus tetap hadir untuk kita umatnya. Sebuah pengingat bahwa kasih dan doa memiliki kekuatan yang nyata. Sebuah momen yang mengingatkan kita bahwa dalam kelemahan ada kekuatan iman dan dalam penderitaan kasih Tuhan tetap nyata. Pesan harapan dari seorang gembala yang tak pernah berhenti menyapa domba-dombanya. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai Paus Fransiskus dari sebuah tulisan karya Romo Kasmir Nema SVD dari Radio Veritas atau RVA yang berkedudukan di Roma, yang ditulis di Roma 17 Maret 2025. Vatikan telah merilis gambar pertama Paus Fransiskus sejak dirawat di rumah sakit pada tanggal 14 Februari 2025 yang memperlihatkan sekilas Paus dalam doa setelah perayaan Ekaristi. Foto tersebut yang didistribusikan oleh kantor pers Tahta Suci pada Minggu malam 16 Maret 2025 memperlihatkan Paus duduk di kursi roda mengenakan jubah dan stola saat ia menatap salib di kapel pribadi di lantai 10 Rumah Sakit Gemelli. Gambar yang menyentuh ini meyakinkan umat beriman bahwa meskipun sedang menjalani perawatan medis, Paus tetap terlibat secara spiritual dan mengabdikan diri pada rutinitas doanya. Selama berminggu-minggu, jurnalis dan publik telah dengan penuh semangat menunggu gambar terbaru Paus Fransiskus. Foto terakhir yang tersedia untuk umum berasal dari lebih dari sebulan yang lalu, yang memperlihatkan dia di kediamannya di Santa Marta sebelum dirawat di rumah sakit, tempat ia bertemu dengan anggota Yayasan Gaudium et Spes Spanyol. Sejak saat itu, hanya dokter dan pembantu terdekatnya yang pernah menemuinya, sehingga dunia hanya bisa mengandalkan informasi medis resmi dan pesan audio yang diputar selama Rosario di lapangan Santo Petrus pada tanggal 6 Maret 2025. Dalam rekaman itu, Paus menyampaikan rasa terima kasih kepada umat beriman atas doa-doa mereka selama ia sakit. Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Pada Minggu pagi, sekitar 200 anak dari UNICEF dan berbagai kelompok berkumpul di depan Rumah Sakit Gemelli, membawa bunga dan balon sebagai tanda dukungan simbolis. Banyak yang melihat ke arah jendela kamar rumah sakit Paus, berharap
untuk melihat Paus sebentar atau sekedar menyapanya. Foto yang baru dirilis ini menggarisbawahi komitmen Paus Fransiskus untuk berdoa meskipun kesehatannya sedang bermasalah. Jadwal hariannya meliputi momen-momen refleksi spiritual bersama dengan terapi pernafasan dan fisioterapi yang berkelanjutan, yang menurut kantor pers Tahta Suci telah membuahkan hasil yang positif. Meskipun ia tidak menerima pengunjung pada hari Minggu, ia tetap melakukan beberapa pekerjaan ringan. Pembaruan medis menjadi lebih jarang karena dokter menyatakan bahwa kondisinya tetap stabil tetapi rumit. Kantor pers Vatikan terus memberikan laporan kesehatan harian dengan minat media terhadap pemulihannya yang melonjak, tercermin dalam meningkatnya jumlah jurnalis terakreditasi yang kini mencapai 700 orang. Saat Paus Fransiskus menanggung apa yang ia gambarkan dalam renungan Angelus hari Minggu sebagai masa percobaan, ia menyatukan doanya dengan doa orang sakit dan menderita di seluruh dunia. Rapuh saat ini seperti saya, tulisnya, mengingatkan umat beriman akan solidaritasnya dengan semua orang yang mengalami penyakit. Meskipun kembalinya ia ke kehidupan publik sepenuhnya masih belum pasti, gambar pertama ini meyakinkan umat Katolik di seluruh dunia tentang ketahanan dan imannya yang tak tergoyahkan. Ini adalah bukti bahwa doa memiliki kekuatan luar biasa. Foto dan suara Paus Fransiskus menjadi tanda bahwa meski fisiknya sedang lemah, semangat dan imannya tetap kokoh. Mari kita terus berdoa agar Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan bagi beliau untuk kembali membimbing gereja dengan kasih dan kebijaksanaannya. Mari kita terus berbagi kabar penuh inspirasi. Semoga Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin.